rekaman lagi, gengs. Kali ini jaraknya dekat ya. Kita ambil sini ya, sini aja ya. Sambil rekaman. Menerima kos-kosan sini, geng, dekat Alfamaret. Masuk gang, langsung gang dekat Alfamaretnya. Tadi udah lewat ya, menerima kos-kosan, tapi nggak tahu kos putra atau putri, kurang tahu. Kayaknya sih lagi sepi ya, karena akhir bulan ya, udah akhir tahun mungkin ya, udah dekat tahun 2024. Jadinya ada yang keluar, ada yang masuk dari perusahaan apa aja ya yang di sekitar kecamatan Banyu Putih. Lebih ke industri sih, kayak pabrik gitu. Ini rumahnya bagus nih, tapi aku yakin mahal nih. Aduh, sini sih masih dianggap jalan berbahaya ya, harusnya kita ambil kiri. Setahu saya sih udah ada rekaman video ya, jalan-jalan beginian di rute-rute ini sekitar 1 tahun yang lalu mungkin ya. 2023 enggak kayaknya sih sekitar 1 tahun yang lalu. Nurunin kaki, lampu sen terus guys. Aduh, posisi mobilnya nih, kita ambil yang kiri ya, lalu ambil gang. Kita nggak ke jalan ya, kalau lurus itu jalan raya ya, jalan Pantura. Kalau kiri gini kita ke ini. Ambil sini. Sebenarnya tadi ambil lurus juga bisa, ambil lurus, tapi jalur ini saya rasa jauh lebih nyaman ya. Oh iya, susahnya di turunannya nanti. Ini lapangannya ya, biar sambil bisa ngelihat rekam lapangannya dan matahari terbit ya di pagi hari. Sangat mewah, karena mungkin suatu saat nanti di hari tua akan banyak bangunan yang tinggi dan jarang atau minim adanya lapangan dan pepohonan. Akan semakin padat. Ini TK ya, tapi TK dari untuk orang Islam ya, yayasannya juga Islam sih, tulisannya Arab tadi. Jadinya saya nggak paham, saya kurang paham. Kita ambil lurus, biar jalur lebih aman. Lurus lalu pertigaan kita ambil kiri.
Malu nih, malu. Soalnya kan sambil rekaman ya. Rencananya saya sih karena kemarin ya, kemarin sih saya ke Rendeng ya, itu ya, sambil ada bukit itu yang panjang itu kandang ayam. Ini sekolah sekitar SMP ya, tapi muslim, tapi khusus Islam ya. Banyak sekali sekolah tapi lebih ke mayoritas Islam. Enggak, kalau kayak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu enggak bisa masuk karena mayoritas. Lagi pula saya yakin di sini Konghucu gitu itu enggak ada ya. Lebih ke mungkin di Kecamatan Limpung ya, deket-deket jalan Pasar Limpung itu kan, terus ambil kiri itu kan ada perumahan ya, ada rumah-rumah daerah situ lah. Ini ya, ini dia kandang ayam yang panjang. Mungkin kalau saya punya uang lebih ya, punya pendapatan sekitar 8 miliar lebih, saya ingin memiliki perusahaan ayam, jual ayam sekitar 8 miliar lebih lah kalau bisa. Itu berstandar internasional ya. Ini kandang ayam juga. Ini ya, tanahnya nih, tanahnya diambil, kiri kanan sawah. Nanti kita lewat kanan, kita pulangnya nanti ambil kanan, kita ke kiri, kita langsung ke itu, ke arah persawahan. Kita lampu sen kanan, jadinya dilihat bapak tadi ya, kayaknya dia dinas sih, PNS, pakaiannya PNS. Ini ya, sambil sinar matahari nih. Wah, ini kandang ayam juga nih, panjang nih. Punya sawah, punya tanah di sini enak nih, sepi. Tapi kalau malam seram ya, karena minim pencahayaan. Dan saya yakin ini berembun semua ya, beda dengan kota Jakarta ya, jangan samakan dengan kota Jakarta. Kalau ini embun yang sejuk, kadar oksigen, kualitas oksigen jauh lebih baik ya. Ini mah ibarat kata AC mobil aja kalah sama kualitas udara di desa ya. Namun seiring perkembangan zaman seperti itu ya, yang di tengah-tengah itu gunung dibotakin ya, tanah udah diambil, gunung dibotakin, pohon-pohonnya diambil semua, dieksploitasi oleh pihak pertambangan apa ya, kurang tahu saya. Kayaknya sih mau diratain terjadiin perusahaan. Itu ada seseorang yang berjalan kaki. Ini tanaman jagung ya, mungkin jagung lebih untung daripada sawah
karena kanan kiri waktu kecil itu sawah ya, dan karena ini musim kering, kemarau panjang akibat adanya angin El Nino, jadi sawah kering banget nih, benar-benar kering. Jalan-jalan pagi sehat Pak, sehat ya. Ternyata bapak tersebut pagi-pagi olahraga di daerah persawahan sambil menghirup udara yang jauh lebih segar ya. Ini udaranya jauh lebih segar di ada pembakaran jerami ya. Jerami dibakar. Sayangnya deket tiang listrik ya. Zaman saya kecil nanti saya suka mancing di rendeng namanya. Rendeng itu artinya genangan air ya. Kalau bahasa Indonesia genangan air yang luas atau biasa disebut danau kecil. Itu bahasa Jawa artinya rendeng. Artian bahasa di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, jalan mulai semakin parah. Dulu jalur kanan ini enggak ada jembatan ya. Sekarang ada jembatan. Dan jalurnya bisa tembus ke pemukiman, ke jalan selanjutnya. Dulu nggak ada. Dulu jembatan bambu, cuman 2 bambu gitu. Setelah itu kita harus melewatinya, jadi kendaraan nggak bisa lewat. Kalau sekarang alat berat penggilingan padi itu bisa lewat dan motor juga bisa lewat. Bentar. Nih sepandang kita memandang ya. Tuh kalau dari jauh tuh berkabut ya. Ini masih pagi banget ya. Nah, di arah situ ya. Di arah situ dulu ada rendeng, namanya danau ya. Nah, itu ada bangau-bangau putih. Sayangnya nggak kelihatan ya. Tadi itu kalau kelihatan sih kamera bisa, itu bangau-bangau putih di titik tengahnya ya. Dia nggak bisa terbang, nggak mau terbang, bukan nggak bisa terbang tapi nggak mau terbang karena kejauhan sih. Udah ya, kita berputar balik. Ini gimana ya, mungkin karena nggak, situ jalurnya lebih berlumpur sih. Nih harusnya ada perbaikan ya. Ya, lampu sen udah. Nih kering nih. Benar-benar nggak ada aliran air sama sekali. Dan jenisnya itu padi basah ya, padi yang membutuhkan air banyak. Jalannya susah. Amit. Enaknya tinggal di desa, meskipun kita nggak saling mengenal, kita menyapa saja, mereka menyapa balik dengan senyuman. Enaknya tinggal di desa gitu ya. Ini susah ini. Oke, ini jalurnya susah lagi nih. Kalau di kota mungkin disangka aneh ya kalau kita menyapa, apalagi jogging di pagi hari sambil senyum, pagi Pak, pagi Bu. Itu pasti disangka siapa sih ini, sok kenal banget.
Enggak sih, kayaknya orang Indonesia budaya sopan santun, ramah tamah masih masih selalu ditingkatkan, selalu dijunjung tinggi ya. Atau kita 10 menit di sini ya. Di sini aja sambil mematikan kendaraan. Kita 10 menit di sini aja. Ini lihat nih. Lihat matahari gini tuh gimana ya? Nilai seni, nilai keindahan alamnya memanjakan mata ya. Nggak bisa disebut kata-kata meskipun ini semua udah buatan manusia ya. Lingkungan alamnya ini udah buatan manusia, udah nggak alami. Tapi tetap indah ya. Karena yang kita lihat adalah lingkungan hijau. Jadi sepanjang mata memandang, kita akan melihat banyaknya pepohonan di kiri kanan 360 derajat, lalu area persawahan. Sayangnya ini kering ya. Musim panen sekarang sangat rugi para petani, terutama yang di sawah ini ya. Kering banget nih. Semoga ada bantuan dana pemerintahan ya untuk para petani dan juga di Kecamatan Banyuputih ini. Mereka mendapatkan bantuan sosial, bantuan sembako, bantuan uang tunai untuk kebutuhan anak-anaknya ya, pendidikan. Kan tidak selalu orang tua yang selalu menjadi petani, akan selalu ada generasi muda yang berkeinginan untuk menjadi petani yang sukses. Ini ya, matahari tepat di situ nih. Kayaknya kita deket tiang listrik nih. Nih, kita di atas tiang listrik jadi agak bahaya nih. Kasihan petani ya. Ini kalau enggak di maintenance dengan baik, perawatan dengan baik gitu, perhitungan yang tepat, pengawasan yang tepat, kabel putus saja jatuh di sekitar tanah, enggak sampai 80 meter kita mendekatinya kan kesetrum kita. Apalagi ini persawahan ya, dekat dengan air. Apalagi kalau ini basah kan, radiasi atau jangkauan listrik, arus listriknya itu jauh lebih besar ya. Mungkin bisa sampai 800 meter ya. Karena ini tegangan wattnya tinggi ya. Tegangan arus listriknya. Meskipun terlihat kabelnya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan menara atau tiang yang itu. Tiang itu dua itu. Satu situ, lalu sebelahnya lagi ada lagi satu jalur lagi. Ini sih, itu gunungnya ya. Nggak kelihatan dari sini ya. Kalau itu yang paling tinggi itu gitu. Itu situnya itu Bawang yang pernah kita lalui. Kecamatan Bawang, Pasar Bawang itu. Sayangnya berkabut. Namun di Desa Banyuputih tidak mengalami hujan ya. Hanya selalu berkabut mendung gitu. Yang mengalami hujan mungkin di bukit itu ya, gunung tinggi itu, Bawang. Nama gunungnya saya lupa ya. Saya sebagai masyarakat daerah sini tidak mengetahui nama gunungnya. Itu ya dekat asap. Nah itu bukit yang digundulin ya. Sayangnya berkabut jadi nggak kelihatan dia. Kalau di siang hari pasti kelihatan jelas. Itu gundukan tinggi itu udah kayak tebing tanah ya. Jadi dari atas diambil, semakin turun, semakin turun, semakin turun dengan alat beratnya ya. Diambil dengan sangat cepat mungkin ya. Nggak sampai 6 bulan itu gunung udah gitu aja, udah botak gitu.
Dulu itu tidak ada lengkungan gininya, itu kan bagian situ itu tidak melengkung, dulu lebih ke meninggi gini. Sekarang gini dia gunungnya karena tanahnya diambil ya. Tuh, ada orang sambil gini lah, lihat tuh ya, dengan motor yang jauh lebih mahal daripada saya gunakan, motor Honda PCX itu sekitar 32 juta ya kalau sekarang, apalagi ada varian terbarunya 160 cc, pesaingnya Yamaha 155 cc NMAX, kalau PCX 160 cc. Sekarang Vario sekarang ada yang versi 160 cc, bentuk desain jauh lebih berbeda dibandingkan 150 cc. Ada burung, oh burung di dekat atas kabel mungkin ya. Itu kandang burung hantu ya. Burung hantunya enggak itu, dia udah enggak di situ karena enggak ada hama lagi ya. Ini tanahnya kering loh, tuh bisa kelihatan kan, ada alur-alur kekeringan, bentuk retakan ya. Retakannya sangat dalam dan ukurannya besar-besar nih, tuh kering. Dari sini sampai sana dekat pohon itu tuh, pohon paling ujung itu semua warnanya kuning padi rumput seperti ini. Itu kering semua tanahnya tuh. Intinya dari sini sampai pohon paling ujung situ. Mungkin dari sini sampai bukit itu juga, dekat bukit itu juga paling pojok ya, paling ujung itu semua kering. Makanya para petani beralih menanam pohon jagung, karena jagung jauh lebih bisa tumbuh subur ya, tanpa perlu disiram, padahal tanahnya kering banget nih. Jadi sebelum terlalu tanahnya kering, mereka beralih jagung. Jagung kayaknya tumbuh panen 6 bulan ya, sekitar kurang lebih 6 bulan. Saya kurang begitu paham sih, saya kurang begitu paham. Iya, masnya tersebut ya. Ciri khas petani di desa menggunakan motor butut ya, motor bebek butut, lebih motor legendaris. Kalau di kota motor legendaris seperti Astrea seperti itu sudah sampai 80 juta ke atas dijual. Kalau di sini mah jangankan 80 ya, sekitar 2 juta 3 juta aja mungkin mereka masih mikir-mikir. Rawat di dealer resminya udah nggak bisa. Kalau di bengkel kayak yang biasa sederhana, dikibulin, mesinnya diganti semua, udah nggak original. Tapi ya gitulah, perawatannya pun pasti susah ya, jadi dibiarkan aja dipakai terus, nggak pernah servis per tiap bulan, jadinya ya gitu, akan ada selalu spare part yang rusak. Itu hijau-hijau apa ya, kayaknya lebih ke sekolah ya, sini nggak kelihatan. Nih ya, kita sampai 30 menit lebih lah, itu bapak-bapaknya. Saya nggak nyapa ya, udah 2 orang nggak saya sapa. Deket kabel kayaknya kurang kurang pinter nih. Itu asap dari pembakaran jerami ya, jadi dibabat nanti ya. Kalau sekarang susah ini dibabat karena tanahnya itu kering,
Jadi rumputnya kalau ditarik itu nggak bisa. Bukan rumput ya, padi yang kering ini maksudnya. Tapi ujung-ujungnya diambil sih. Berarti musim panen ya. Sudah selesai musim panen. Saya tidak begitu paham dengan pertanian sawah ya. Tapi saya yakin banyak kerugiannya sih. Tidak sampai di malam hari akan saya upload ya videonya. Ini masih sekitar jam 7 ya. Nggak bisa dikebawahin ya. Coba nih. Saya stop dulu. Kita nggak bisa ngelihat jam ya. Itu burung ya. Kalau kalian lihat tuh. Itu burung jenis bangau. Kalau di Jawa Tengah sih namanya burung kuntul. Terlalu jauh sih dari kamera. Jadi nggak begitu kelihatan. Nih ya, gunungnya pun nggak begitu kelihatan ya, dia membukit gitu. Kalau dari sini kan segini, kalau dari mata memandang itu segini nih, kalau dari kamera kan segini nih, kalau dari mata memandang segini. Bukitnya tinggi, kalau dari kamera kelihatan kecil dia karena jarak ya, jarak penglihatan dari sebuah kamera dengan mata biasa jauh lebih bagus mata ya, mata manusia. Kalau mau sih pakai itu ya, kamera handycam atau kamera potret yang menggunakan lensa lingkaran itu. Nggak tahu apa sih, saya orang awam sih, nggak paham fotografer, nggak paham tentang kamera, bukan kameramen sih saya. Oke ya, jadi kerekam plat nomor ya, plat nomor motor saya. Nanti takutnya kan kalau saya terkenal diincar banyak orang, dikepoin gitu, oh ini YouTuber terkenal baru ya, malu jadinya, dan pasti kerepotan ya. Baterai 20%. Oke, ternyata dia punya sawah di sini ya. Ini ya, mataharinya udah di atas, tadi di sini udah ke atas. Itulah momen-momen yang paling menyenangkan ya. Ini kesulitannya kita harus pakai tangan satu lagi nih, jadi saya taruh dulu nih. Tarik. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Udah ya, lihat-lihatnya sudah, kita akan pulang. Kalau punya rumah sih saya saranin pingin punya tanah gitu, beli tanah sawah ya. Tanah sawah itu tanah kebun gitu, tanah pertanian, harganya jauh lebih murah dibandingkan tanah yang udah ada rumahnya atau dulu pernah ada rumah gitu tapi dibongkar, hanya tinggal tanah dan dijual. Saya yakin jauh lebih mahal dibandingkan tanah seperti ini, tanah sawah, tanah kebun. Kalau tanah kebun sengon gitu jauh lebih mahal ya, soalnya kan kita dihitung juga membeli pohon sengonnya, pohon-pohonnya itu dihitung ya, bukan cuma tanah. Dulu gitu sih. Jadi kalau pengen beli tanah yang datar, yang enggak ada tanamannya, misalnya sawah gini, atau tanah cuman rumput-rumput saja gitu, sudah dibersihkan atau dibiarkan rumputnya tumbuh tinggi, itu harganya jauh lebih murah
karena tidak diurus tanahnya, tidak dikelola, jadi nilai harganya jauh lebih murah. Nilai harga jual beli ya, beli, hati-hati untuk kalian beli, jangan mengandalkan pihak dua atau orang pihak ketiga ya, soalnya kan kadang ada mafia tanah ya. Mafia tanah saat merasakan kalian pengen beli, ternyata di dalam pemerintahan atau hak kepemilikan tanah itu jadi 2 atau 3 orang yang mengaku, kan kerepotan kalian nanti. Uang udah habis ternyata digondol orang, dibawa orang, kan dikibulin atau dibohongin, yang rugi kalian. Jadi langsung tanya ke pihak pemilik langsung dan bertanya berapa harganya. Kalau bisa sih kalian tahu RT-nya ya, Pak RT-nya ditanya kira-kira kebun ini atau tanah ini milik siapa. Jangan mengandalkan orang pihak kedua atau ketiga. Adanya mediasi orang dengan pihak lain memang sangat cepat membantu dalam proses pembelian dan kepemilikan, tapi masalahnya ialah kepercayaan ya. Kalau kita dibohongin dan rugi, yang salah siapa? Jadi kena kita sendiri juga kan. Itu sih. Ini sawahnya kering ya, bukan sawah, sungai ya, mohon maaf. Itu aliran sungainya kering. Mungkin kalau di perkotaan itu got ya, tapi kalau di sini sungai. Ikannya bisa dimakan, tapi sayangnya sih masih ada orang yang BAB di sungai sih. Jadi ikannya jangan dimakan, saya saranin. Kalau di sekitar saya masih banyak itu MCK yang di sungai. Orang buang air besar, buang air kecil di sungai, jadi nggak bisa mandi, nggak bisa berenang. Mungkin kalau nyuci baju sih kayaknya udah semuanya pakai air sumur ya. Zaman saya masih kecil sih dulu cuci baju di sungai, di jamban. Kasihan ya, kulitnya mengalami masalah seperti penyakit kulit gitu. Tadi yang lewat nggak tega. Ya lumayan ya durasi waktunya. Sisi kanan kiri juga ini sawah ya, sekarang beda tanaman ya. Dulu sawah sampai ujung sana dan ujung sana, tapi ukurannya jauh lebih kecil ya, lahannya jauh lebih kecil. Dulu zaman saya kecil, waktu saya masih kecil itu padi semua. Sekarang udah enggak, mereka sudah beralih dengan tanaman yang lain. Ini pabrik kayu. Iya, itu ya, situ pabrik kayu, industri pemotongan kayu, pengolahan kayu. Amit. Aduh, nggak kerasa. Ini ada, wah udah ada AC-nya ya, dan tanamannya. Tinggal interior dalam nih. Ini ada baru ya.
Kalau kalian mau berkunjung, saya berada di dekat toko roti baru ya, dan dekat Rocket Fried Chicken KFC. Rocket Fried Chicken, tapi bukan KFC sih, bukan KFC, tapi Rocket Fried Chicken. Penjualan ayam goreng dekat Alfamart Banyu Putih. Lebih ke privasi sih, tapi ya udah nggak apa-apa lah. Lebih kenyamanan ya. Tapi saya terus terang aja. Udah ya, sampai sini dulu, dadah.